9 volt, bohlamnya redup-redup. Oke, kita pastiin yang kita jumper tadi ini menggunakan menjadi 12 volt. Oke, kita pastiin ya, kita tekan semakin terang ya, terus voltasenya menjadi 12,5. Oke teman-teman, kali ini di Vario ya, Vario 150. Ini permasalahannya nggak hidup ya, onnya nggak hidup, jadi motor ini juga mati ya, posisinya nggak hidup. Kita cek voltasenya menggunakan avometer ya, selektornya volt DC, kita cek ya. Oke, itu hanya 10,42 volt. Oke teman-teman, penyebab motornya nggak hidup sebenarnya kalau nggak ada baterai ini motornya masih bisa hidup ya, maksudnya nggak ada aki tapi tetap masih hidup. Tapi katanya ini baterainya baru sekitar 4 bulan, jadi baterainya habis, motornya juga nggak hidup. Ini problemnya di bagian relay. Teman-teman bisa buka relaynya ini, kaki-kaki relay ini dibersihin. Biasanya nggak connect dia karena berkerak ya, makanya dia nggak ngisi ke baterai ini, rusak. Jadi sampai baterainya rusak, sampai baterainya soak. Oke, kalau untuk pengisiannya udah diperbaiki, bagian relay-relaynya udah dibersihin. Oke, kita fokus ke memperbaiki baterai ya. Oke teman-teman, di sini nanti kita copot baterainya, lalu kita perbaiki ya. Oke, nanti kita cek tutorial cara memperbaiki baterai ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke proses malam ya, karena tadi nggak kesorean ya. Oke, ini untuk posisi baterainya udah saya copot. Nah ini untuk baterainya nih, GTZ 6V ya. Oke, sementara kita cek dulu. Kalau untuk pengukuran tadi itu 12 nggak nyampe 12 ya, 10, ya 10,50 atau 40 volt ya. Kita cek ulang ya, bener ya, di sini 10,86 volt. Sedangkan untuk menghidupkan sebuah kelistrikan atau sebuah starter itu dibutuhkan 12 volt ya. 12 volt baru dia bisa hidup untuk starternya ya. Ini 10 volt, 10,8. Sepertinya kalau yang sudah biasanya ada sebuah sel atau sambungan kutubnya itu yang terputus. Oke teman-teman, langsung aja ya. Ini ingetin ya, ini 10 volt. Jadi posisi kita buka teman-teman, kita belah sininya kita belah, sininya kita belah menggunakan gergaji besi ya. Nih seperti ini, nih kita belah ya. Nanti kita cekin posisi dalamnya seperti apa. Kita belah dulu, kita lanjut belah ya. Oke teman-teman, udah ya. Nih posisinya udah kebuka ya, nih seperti ini. Oke teman-teman, caranya seperti ini ya. Oke teman-teman, kalau punya sebuah avometer atau ini ya apa, voltmeter digital itu yang kecil, itu bisa digunain. Kita colokin seperti ini ya teman-teman nih. Nah ini kan 10 ya nilainya. Oke, sambungan kutub ini kita deketin lagi ya. Nih kita deketin lagi nih. Oke teman-teman, untuk sambungan kutubnya itu di sini, setelah itu di sini. Ini sambungannya ya, di atas ini sambungannya, ini sambungannya, ini sambungan, ini kutub seri ya, ini sambungan, terus ini juga sambungan, nih sambungan kutubnya. Oke teman-teman, bisa menggunakan sebuah tang. Oke, kita cepit ya. Ini siapa tahu terputus, kita cepit seperti ini. Rubah nggak voltasenya? Oke, kalau tidak rubah, kita cari lagi sambungannya seperti ini. Kita cepit menggunakan sebuah tang, tidak rubah, kita cepit lagi.
ini sambungan satu lagi. Oke, tidak rubah ya, masih voltasenya. Oke, di sini ini sambungannya juga kita cepit menggunakan tang, tidak rubah. Berarti kalau tidak rubah berarti sambungan sel masih normal. Satu lagi nih, perhatiin kalau ini saya cepit tuh voltasenya berubah nih, kurang lagi. Saya cepit lagi, ini perhatiin, jika sambungan yang ini saya cepit voltasenya berubah menjadi 12, nah 13 volt. Oke teman-teman, bisa dipastiin sambungan sel ininya yang terputus. Nih sambungan sel ini yang terputus, itu turun lagi, terus kita cepit lagi. Nah tang ini untuk ini ya, memastikan bahwa sambungan terputus atau tidak ya. Oke, voltasenya naik menjadi 12 volt, 99. Teman-teman nanti bisa nyolder ya, nyolder ini. Jadi ini posisinya dibersihin dulu menggunakan sebuah karter. Ininya dibersihin menggunakan sebuah karter. Nah, ini sambungannya yang di sana itu terputus. Nanti disolder. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan penyolderan, oke teman-teman, saya mempunyai boklam darurat nih. Mungkin ini hidup ya, mungkin hidup menggunakan boklam, cuman sedikit redup ya. Makanya sel ini kadang nyambung, kadang tidak, atau sedikit nyambungnya, jadi perlu diperkuat menggunakan solder. Jadi kalau waktu kunci kontak on dia membutuhkan arus besar, maka ini tidak terhubung. Oke, kita menggunakan avometer terlebih dahulu. Ini voltasenya berapa? Masih 10 ya. Ini bisa hidup ya, dia hidup, pasti hidup. Untuk boklam, sekedar boklam hidup, cuman kalau kelistrikan motor maka dia tidak akan kuat, langsung drop. Oke teman-teman, kita menggunakan sebuah boklam nih, saya tempelin darurat. Teman-teman bisa perhatiin boklamnya, redup terang ya. Oke, kita cek voltasenya berapa. Di situ 9 volt ya, 9 volt, boklamnya redup. Oke, kita pastiin yang kita jumper tadi ini menggunakan menjadi 12 volt. Oke, kita pastiin ya, kita tekan, semakin terang ya. Terus voltasenya menjadi 12,57. Kita lepas lagi, kurang lagi, ini redup lagi. Oke, kita tekan lagi. Nah, menjadi terang, ini menjadi stabil ya, voltasenya 12,55. Oke, kita lepas lagi. Oke teman-teman, langsung kita solder aja ya. Ini malah turun menjadi 8 volt. Oke, kita bersihin dulu, kita lepas ininya, kita bersihin dulu teman-teman. Ini yang bagian terputus tadi, kita bersihin sampai terlihat bagian ininya ya, aluminiumnya ya. Kira seperti ini nih ya, sampai ininya kelihatan ya, ini sama ini taruhlah bisa disolder ya. Ini kita bersihin plastiknya nih, ini sampai ke sini. Oke, lanjut kita solder ya. Oke teman-teman, udah ya, udah posisi udah tersolder, ini udah terhubung. Jangan lupa sebelum disolder dikerok dulu ya, agar kerak-keraknya hilang, jadi mudah si timah tadi lengket ke bagian timahnya ini ya. Kalau tidak maka susah dia akan lengketnya. Oke teman-teman, kita cek lagi posisi voltasenya berapa. Kita menggunakan sebuah avometer nih, kita cek lagi voltasenya berapa. Sekarang udah 12,92. Ini harusnya udah bagus, sudah normal. Kita menggunakan boklam. Oke, ini pun juga udah cukup terang. Oke teman-teman, kita lanjut, coba kita pasang ke unit motornya. Oke ya, kita pasang dulu.
posisinya udah kepasang ya teman-teman. Nih solderannya masih ada. Oke, sekarang kita tes. Nih unit motornya kita kontakin. Cukup terang. Kalau tadi sama sekali nggak hidup ya, hidup aja nggak indikatornya. Oke teman-teman, jadi cukup normal, terang, lampunya juga terang. Oke, lampu belakangnya juga hidup, motornya normal. Yang pasti di starter pun juga jadi. Kalau ini malam ini teman-teman nggak enak kalau mau di starter. Oke, nanti besok pagi kita tes lagi. Oke, mungkin cukup sekian mungkin video dari saya teman-teman ya. Oh iya, satu lagi untuk cara ini ya, mulangin tutupnya ya. Oke teman-teman, kita cabut dulu ya. Kita cabut dulu akinya. Bisa menggunakan soldernya lagi. Ini posisi ditempelin lagi. Ditempelin seperti ini ya. Lalu kita solder ya, menggunakan solder yang dipanaskan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, untuk cara mulanginnya ya, mulangin tutupnya kembali. Oke, sampai keliling ya, sampai keliling seperti ini. Nah, nanti dia plastiknya menyatu kembali. Oke teman-teman, kita tes dinamo starternya ya. Ini menggunakan sebuah dinamo. Ini dinamo starter motor Satria FU. Kita coba tes. Kalau motornya posisi di dalam rumah yang gak enak ya, udah pada tidur. Jadi posisinya kita menggunakan sebuah dinamo aja. Oke, ini bagian ini plus, ini plus, ini bagian min. Kita tes. Kalau ini kuat, apinya gede, pasti jadi. Tuh, perhatiin teman-teman. Nih, saking gedenya api sampai ini ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat ya. Terima kasih.